pergi ke toko membeli kawan. Jangan lupa yang bukan. Mari kita bersalawat agar di akhirat mendapat syafaat. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Ya Habibullah. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Ya Habibullah. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Al-Salati ma'asalam alaika ya Rasulullah. Ya Habibullah. Teman-teman yang berbahagia, salah satu tugas manusia, khususnya umat Islam, adalah Menuntut ilmu. mulai dari ilmu pengetahuan umum sampai ilmu agama. Mengapa menuntut ilmu itu wajib hukumnya? Karena dengan ilmu kita dapat melindungi diri dari perbuatan buruk manusia. Dengan ilmu kita bisa menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat, sebagaimana dalam hadis berikut. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi wa man arada hirata fa'alaihi bi'ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi'ilmi. Barang siapa hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa hendak menginginkan akhirat, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa hendak menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Orang berilmu dan mau menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di mata manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman dengan beberapa derajat. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ayat ini menjelaskan ada penghadiri majelis, yakni setiap orang berlapang-lapang dalam majelis. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil bin Hibban. Ia mengatakan pada suatu hari, yaitu hari Jumat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sufa mengadakan suatu pertemuan di suatu tempat yang sempit dengan maksud menghormati pahlawan perang Badar dengan beberapa kaum muhajirin. Ayat ini juga menyebutkan pentingnya ilmu. Ilmu dalam pandangan Islam adalah suatu kebutuhan yang harus diraih oleh setiap muslim. Ilmu adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada kita, maka kita wajib menjaganya dengan penuh amanah. Amanah pada ilmu artinya mencari, memahami, dan menyampaikan dengan cara yang benar. Mencari ilmu dengan cara yang benar artinya mempelajari ilmu itu dari guru yang terpercaya dan memiliki sanad keilmuan yang tersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memahami ilmu dengan benar artinya apa yang telah kita pahami ilmu itu sesuai dengan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. dan menyampaikan ilmu dengan benar artinya apa yang telah dipelajari disampaikan sesuai dengan apa yang telah disampaikan para ulama, tidak ditambahi, dikurangi atau diselewengkan. Menjaga amanah harta adalah penting, tetapi menjaga amanah ilmu jauh lebih penting. Sebaliknya, memperlakukan ilmu dengan tidak amanah atau khianat dalam ilmu dampaknya jauh lebih besar dan berbahaya daripada tidak amanah dalam masalah harta. Seseorang
seseorang tidak amanah dalam masalah ilmu akan menjadi Sumber bencana bagi banyak orang. hal ini dapat menyebabkan banyak orang terjerumus dalam kesesatan. Ribuan bahkan jutaan orang mungkin akan terjatuh dalam dosa besar. Oleh karena itu, Allah mengingatkan kita untuk tidak menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Allah melarang kita agar tidak mengatakan sesuatu tanpa dasar ilmu. Sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laysa laka bihi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah engkau mengucapkan perkataan tanpa dasar ilmu. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Maha benar Allah dengan segala firman. Setiap muslim diwajibkan menuntut ilmu. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi umat muslim. Dengan semakin sering kita menuntut ilmu, maka kita akan tahu tentang banyak hal. Meski benar bahwa prioritas menuntut ilmu adalah mempelajari ilmu agama, khususnya ilmu iman dan Islam dan ilmu mengenal Allah. Dengan semakin kita berilmu, maka kebutuhan dan kebahagiaan di dunia bisa kita rengkuh. Begitu pula dengan harapan kebahagiaan di akhirat bisa kita rasakan. Surga adalah idaman bagi setiap umat muslim. Bahkan ia menjadi janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi banyak amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam. Karena itu, menuntut ilmu bisa menjadi salah satu jalan yang bisa kita lakukan untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Barang siapa yang menempuh suatu jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalannya untuk menuju pintu surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang tidak mau terus-menerus mendapatkan pahala meski telah meninggal, ilmu akan kekal dan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun telah meninggal. Hal ini bisa didapati bagi orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Sebab ilmu bukan hanya bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إذا متى إنسان وتعمله من سلسة من صدقة جارية وعلم ينفع به ووالد صالح يدعو له. jika seseorang meninggal dunia, maka akan putuslah amalannya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Hadis riwayat Muslim. namun sebaliknya, jika seseorang malas dalam mencari ilmu, ia tidak akan tahu apa yang dikerjakannya. Namun apakah ada dasar dan tujuan yang sebenarnya? Dengan ilmu kita dimudahkan serta dibimbing menuju jalan kebenaran. Dan jika kita berilmu, kita tidak boleh sombong atas pengetahuan yang kita miliki. Jika tidak berilmu, maka kita akan menjadi orang bodoh, tidak tahu apa-apa, dan pada akhirnya akan menjadi makhluk yang paling rendah. Oleh karena itu, marilah kita menuntut dengan tekun dan semangat. Karena dengan ilmu kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.